Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita harus puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah maknanya kita ini dibimbing oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap individu manusia pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Entah itu pemuda pasti ingin muda dengan kebahagiaan. Yang tua juga begitu. Seorang yang tua pengen masa tuanya dalam keadaan bahagia. Laki-laki atau perempuan pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Apabila ditanya satu-satu, Pak, pengen senang atau pengen susah? Pasti jawabnya pengen senang. Bu, pengen senang apa pengen susah? Pasti jawabnya pengen senang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tetapkan bahwa kebahagiaan manusia ini ada pada amal agama yang sempurna. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan seorang manusia Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Maka sejauh mana manusia ini amal agama dengan sempurna, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepadanya. Sejauh itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan. Semakin seseorang ini taat kepada Allah, maka dia ini akan merasa tenang, senantiasa ditolong oleh Allah. Tetapi sebaliknya jemaah yang mulia, apabila seseorang ini ingkar kepada Allah, senantiasa maksiat kepada Allah, maka azab yang turun kepada mereka. Naudzubillah. Seorang pemuda amal agama dengan sempurna, maka dia sukses. Orang yang miskin amal agama dengan sempurna, maka dia sukses. Orang yang kaya dengan kekayaannya dia bisa amal agama dengan sempurna, maka dia sukses. Intinya kesuksesan hanya ada dalam amal agama yang sempurna. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu telah mampu amal agama dengan sempurna. Maka digelari oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada apa yang diputuskan oleh Allah. Dan para sahabat ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Yang pertama, mereka itu yakinnya lurus kepada Allah, yakinnya benar kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada kalimat la ilaha illallah. Maknanya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Di dalam hati mereka para sahabat radhiyallahu anhum hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebesaran selain daripada Allah. Para sahabat ini masya Allah, apa-apa yang diingat hanya Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika gunung di kota Mekah itu meletus. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabat, salah seorang sahabat,
yang namanya Tamim Ad-Dari. Hei Tamim Ad-Dari, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada engkau, telah mendoakan kepada engkau bahwa api tidak akan mendekat kepada kamu. Maka betul jemaah yang mulia, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini melepas surbannya, menggiring lahar yang telah meletus dari gunung itu masuk ke dalam gunung lagi. Seperti halnya orang yang menggiring kambing. Jadi lahar api digiring dengan surban oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Ini karena mereka itu yakinnya hanya kepada Allah, hanya menisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain Allah tidak ada kuasa, yang kuasa hanya Allah. Selain Allah tidak bisa memberi pertolongan, yang hanya bisa memberi pertolongan adalah Allah. Ini yakinnya betul, yakinnya harus betul lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah. Di Mesir itu ada Sungai Nil. Sungai Nil ini setiap tahunnya akan kering. Setiap tahunnya pasti kering, suatu saat kering. Maka orang Sungai Nil ini, orang Mesir ini mempunyai adat istiadat. Apabila Sungai Nil kering, apabila Sungai Nil ini kering, maka mereka itu memberikan satu persembahan. Seorang wanita yang cantik, yang didandani nanti dijeburkan kepada Sungai Nil. Dan itu sudah bertahun-tahun setelah dijeburkan persembahan, maka Sungai Nil mengalir kembali. Maka pada saat itu jemaah yang mulia, ada seorang sahabat yang menjadi gubernur di Mesir. Ada kejanggalan ini, Islam tidak mengajarkan begitu. Maka kirim surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan keadaannya. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi surat balasan kepada kepada gubernur pada saat itu. Dan balasan itu diserahkan bukan kepada orang-orang, tapi langsung kepada sungai Nil. Yang isinya surat, hei Sungai Nil, apakah apabila kamu bergerak atas kehendakmu sendiri, maka aku tidak butuh dengan kamu. Tapi apabila kamu ini bergerak mengalir karena dikehendaki Allah, maka mengalir. Seketika itu pula Sungai Nil mengalir sampai sekarang. Ini bagaimana makhluk-makhluk yang ada di dunia ini bisa diperintah oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Karena yakin mereka betul, yakin mereka lurus hanya kepada Allah. Maka kita niat, kita perbaiki yakin kita insya Allah. Tidak, perkara ini tidak hayal, maksudnya bisa ditiru setiap orang. Maka perkara ini bukan mustahil apabila akhir zaman ini ada orang yang bisa menyuruh makhluk-makhluknya Allah untuk taat kepada dia. Itu intinya jemaah yang mulia, dibetulkan yakinnya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Maka segala masalah-masalah akan diselesaikan oleh Allah, insyaallah nggih. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api oleh Namrud laknatullah alaih, maka datang, sebelum dilemparkan itu datang para malaikat, malaikat penunggu angin, malaikat penunggu hujan, penunggu air, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan jasa apabila Nabi Ibrahim alaihissalam kehendaki, malaikat ini bisa memadamkan api dengan airnya, dengan anginnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak berharap kepada selain daripada Allah.
malaikat itu juga ciptaan daripada Allah. Jadi rugi apabila mereka itu Nabi Ibrahim berhajatnya sama-sama makhluknya Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim tidak perlu dengan pertolongan para malaikat. Ternyata betul jamaah yang mulia, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada api, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Masya Allah. Di dalam api Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, "Hai api, sejuk dan menyelamatkanlah kamu di atas Nabi Ibrahim alaihissalam." Maka benar jamaah yang mulia, 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api, tidak sehelai bulu pun terbakar oleh api. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Perkara ini juga mungkin terjadi pada umat akhir zaman. Dikatakan dalam satu riwayat kelak, ada satu kota, satu benua di atas air, satu benua di darat. Maka orang Islam itu datang mengajak mereka kepada Allah. Mereka menolak, maka kaum muslimin hanya mengatakan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Maka satu pulau tenggelam di dalam tanah. Yang kedua juga begitu. Diajak kepada Allah Subhanahu wa taala menolak, umat Islam ini mengatakan la ilaha illallah Allahu Akbar, maka satu pulau tenggelam ke dalam tanah. Maka perkara ini mungkin jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka kita luruskan yakin kita hanya kepada Allah, berharap kita hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Karena rezeki semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak bisa menentukan rezeki kita sendiri. Pedagang masuk ke dalam pasar, maka kadang sehari untung, sehari rugi. Petani juga begitu. Petani menanam padi, kadang panen, kadang malah rugi. Kita ini sudah banyak pengalaman. Ada yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, pasti paham perkara ini. Pasti tahu bahwa segala sesuatu tidak bisa tertolak sama sekali. Apabila musibah datang, maka datang saja. Apabila untung yang datang, maka untung saja. Apabila keuntungan itu sudah datang, mau dihindari tetap untung saja. Tapi kalau kerugian yang datang, meskipun dipikirkan semalam suntuk, 24 jam dipikirkan agar untung, apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki rugi, maka rugi saja. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang harus kita usahakan hari-hari, yakinnya hanya kepada Allah. Dan caranya jemaah yang mulia, kita berbanyak ucapan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam hati. Bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang membagi rezeki adalah Allah, yang melindungi hanyalah Allah, yang menjaga hanyalah Allah, yang maha melihat adalah Allah, yang maha mendengar adalah Allah. Terus dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, bicarakan kebesaran Allah. Seseorang menuang, memasak air dan memasukkan kopi di jalan, maka yang dituang, yang keluar dari jalan itu adalah kopi. Apabila dimasukkan susu, yang keluar juga susu. Maka hati ini sebagaimana tanah yang subur. Apabila dimasuki perkara-perkara selain Allah, maka akan masuk ke dalam hati ini perkara-perkara selain Allah. Tapi apabila hati ini dimasuki perkara-perkara kebesaran Allah, yang masuk ke dalam hati hanyalah kebesaran Allah. Insya Allah, insya Allah.
bicarakan kebesaran Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua kita jauhi maksiat kepada Allah. Kita senantiasa taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu riwayat dikatakan, apabila seseorang ini maksiat kepada Allah, maka akan timbul satu titik hitam di dalam hati. Apabila dia bertobat, maka titik hitam itu akan pergi, akan hilang, menjadi putih kembali hatinya, bersihlah. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, seseorang yang maksiat kepada Allah, timbul satu titik hitam di dalam hati, maksiat lagi, timbul satu titik hitam di dalam hati lagi, maksiat lagi, timbul satu titik hitam di dalam hati, maksiat, maka hatinya gelap gulita, peteng dedek, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, maka segalanya dibawa saja, yang penting iman. Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dia maksiat tobat kepada Allah, senantiasa istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, maka hatinya itu akan putih, bersih, bersinar, dan bisikan-bisikan kebaikan senantiasa ada di dalam hati, akan mudah mengamalkan agama dengan sempurna. Saat azan dikumandangkan akan mudah saja daripada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ditinggalkan dulu pertanyaannya, bukan ditinggalkan selamanya, tapi ditinggalkan sebentar saja. Saat azan dikumandangkan, pertaniannya, perdagangannya, perkantorannya ditinggalkan dulu sebentar, 5 menit 10 menit untuk taat kepada Allah. Saat waktunya sholat tahajud, maka ditinggalkan dulu kasurnya, istrinya, kemulnya, ditinggalkan sejenak untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah ya. Dari ini alhamdulillah satu jamaah jadi pandian saja, ujung sudah ada, ngambilan sudah ada. Ini maksudnya sudah seperti itu, meninggalkan sejenak, bukan meninggalkan selamanya, meninggalkan sejenak perkara selain daripada Allah, agar supaya bisa khusyuk, senantiasa konsentrasi taat kepada Allah. Iktikaf di masjid 3 hari. Seperti ayam jemaah yang mulia, kita beli ayam di pasar. Apabila kita bawa pulang, langsung dilepas, ayam itu pasti langsung kabur. Tetapi jemaah yang mulia, beli ayam di pasar, kita bawa pulang, ditaruh di kurungan, dikurungi 3 hari, 10 hari, 20 hari, diberi makan, dimasukkan ke dalam rumah, dikeluarkan lagi, dimasukkan ke dalam rumah, dikeluarkan lagi. Maka saat dilepas, ayam itu sudah tahu mana rumahnya. Begitu pula jemaah yang mulia, orang Islam ini rumahnya adalah masjid. Maka agar kita ini tahu rumah kita di open dulu 3 hari ke masjid. Nanti selepas 3 hari, amal sholat 5 waktunya tidak ketinggalan, sholat tahajudnya tidak ketinggalan, senantiasa mendengar pembicaraan kebesaran Allah, sabda baginda Rasulullah SAW, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diminta nanti setelah keluar dari masjid bisa mengamalkan apa yang telah dilakukan di dalam masjid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, atas pentingnya perkara inilah kami mengajak saudara-saudara sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar mengamalkan agama secara sempurna. Maka yang niat dari masjid ini untuk menemani kita 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, berapa hari saja, kita sing niat tinggi. Insya Allah setuju niat ya. Dijaga sholat 5 waktunya di masjid,
senantiasa istiqomah, yang diinginkan mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan iman kepada Allah. Dan semoga jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada saya dan jemaah sekalian, nanti bisa kita itu menyampaikan dan mengamalkan. Insyaallah nggih. Demi kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.